Dari ketiga lokasi film syuting Danur 3 itu di Padang dan Jakarta dan Semarang, Prilly Latukonsina itu mengungkapkan bahwasanya lokasi inilah yang paling angker dari ketiga lokasi tersebut. Emang benar sih, ini ada suara loh ini. Kayak ada orang ngobrol loh. Oke, kita naik ya teman-teman. Ini kayak bagian cerobong-cerobong asap bagian sini. Kita langsung naik aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel NCC. Jadi teman-teman semuanya, sekarang gue berada di mana tempat ini menjadi lokasi syuting bagi film yang rilis di 2019 yang berjudul Danur 3 cuy. Jadi film ini dibintangi salah satu seseorang yang gue kenal dulu itu di film Ganteng-Ganteng Serigala, yaitu Prilly Latukonsina. Dari ketiga lokasi film syuting Danur 3 itu di Padang dan Jakarta dan Semarang, Prilly Latukonsina itu mengungkapkan bahwasanya lokasi inilah yang paling angker dari ketiga lokasi tersebut. Ya teman-teman, jadi ada kisah menarik di balik saat Prilly Latukonsina itu melakukan syutingnya di tempat terbengkalai yang ada di Semarang ini. Dan memang sih kalau aku perhatikan dari segi bangunannya di sini, tembok-temboknya udah mulai terkelupas. Memang terlihat bangunan sangat tua banget, dan memang kabarnya nih bangunan Belanda ya teman-teman ya. Jadi saat Prilly Latukonsina melakukan syuting di sini, dia itu sempat memesan makanan atau ojek online atau GrabFood dan lain sebagainya. Dia itu memberikan alamat ke tempat ini. Akan tetapi si GrabFood itu pun menolak atau mengcancel orderannya. Entah dengan alasan apa, apakah memang tempat ini terkenal angker di kalangan para ojol dan lain sebagainya. Jadi dari tiga lokasi antara Padang, Jakarta dan Semarang inilah menjadi titik terhoror saat Prilly Latukonsina itu melakukan syuting Danur 3 cuy. Jadi malam ini aku berkesempatan untuk melakukan sebuah penjelajahan di ruangan ini. Kira-kira apa aja sih yang ada di ruangan ini? Apakah aku bakalan menemukan sebuah hal yang misterius di lokasi ini cuy. Kita coba melakukan sebuah penjelajahan di salah satu rumah Danur yang ada di daerah Semarang ini. Ya, jadi teman-teman, inilah wajah dari depan salah satu bangunan Belanda yang berdiri kokoh hingga kini, yang menjadi lokasi syuting bagi film Danur 3. Dan teman-teman, sekarang itu jam udah tengah malam ya teman-teman ya. Ya, jadi sekarang udah jam 12 lewat 7 menit 21 Juni ya 2024. Gue melakukan sebuah penelusuran di salah satu bangunan ini. Lingkungannya seperti ini. Di bagian sisi sini, bagian sisi kiri terdapat sebuah kamar-kamar. Mungkin nanti kita terakhir aja ke sini ya teman-teman ya, karena gue penasaran sama bangunan yang ada di dalam bangunan ini. Akankah aku menemukan sebuah kehororan, hal-hal mistis di dalam bangunan ini? Kita coba melakukan penjelajahan sama-sama ke dalam bangunan ini cuy. Ya, jadi nuansanya begini. Tembok-temboknya udah terkelupas dan dinding-dindingnya atau jendela-jendela juga udah mulai rusak ya teman-teman ya. Pintu-pintunya di bagian sini udah nggak ada nih. Jadi ini bagian depannya, ini keramik-keramik yang di bagian dinding, cuman sekarang udah terkelupas semuanya, bahkan rata loh. Apa memang sengaja dikelupasin? Aku tidak mengerti teman-teman ya. Ada banyak ruangan dan sekat di lokasi ini. Ada ke bagian samping, ke bagian sana, ke bagian lorong tengah, kemudian ke bagian sisi kiri. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke sini kita ke bagian lantai 2-nya ya teman-teman ya. Cuman kita telusurin dulu lantai 1-nya. Ada toilet di bagian sini. Entah kenapa dibongkar-bongkarin semuanya. Apa memang terkelupas atau memang dibongkar sengaja sama orang-orang. Diambil barang-barang berharganya seperti besi dan lain sebagainya, karena di sini dicongkel-congkel ya teman-teman ya. Ada bekas besi di bagian sini. Mungkin diambil besinya. Oh, ini toiletnya serem banget ya. Wow. Kita bergerak ke bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jebol-jebol bagian sini. Platform-platformnya udah begitu, kondisinya udah parah banget teman-teman ya. Kita coba bergerak ke bagian sini. Entah ada berapa kamar yang ada di rumah Belanda ini. Namun
Gue merasakan merinding luar biasa tengah malam, terlebih malam ini adalah malam Jumat, yang mana malam yang dipercaya sebagai titik berkumpulnya makhluk halus cuy. Ya jadi ke bagian sana nih tembus ke bagian depan. Mungkin kita ke bagian depan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah udah rusak parah ini mah. Iya kan? Tembok-temboknya ini kayak sengaja dihancurin nih kayaknya. Masalahnya udah terkelupas semuanya. Ya, ruangannya tembus-tembusan bagian sana. Kan kita lewat bagian sini. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Iya ya, tembus semuanya ke bagian sana cuy. Ya, jadi bagian depannya itu bagian sana. Terus ini menghadap ke bagian depan lagi nih. Emang benar sih, ini ada suara loh ini. Jadi emang ini di pinggir jalan raya teman-teman ya. Di sana itu udah jalan raya. Ini gue ke bagian depan, gue merasakan merinding, nggak tahu kenapa ini. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah tampak halaman depannya. Kemudian ini bagian sisi-sisi depannya. Gue nggak tahu nih belakang depannya yang mana teman-teman ya. Karena bagian sana kayaknya di situ ada tempat buat garasi. Bagian sini seperti depan juga gitu ya. Jadi nggak kelihatan mana yang depan, mana yang belakang cuy. Oh itu motor berisik banget ya, padahal udah tengah malam cuy. Karena posisi lokasi ini berada di tanjakan. Jadi harap maklum kalau terdengar suara kendaraan berlalu lalang. Kita ke samping dulu, kemudian kita ke bagian tengah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Area-areanya sampingnya serem juga ya. Kita kemana dulu nih? Jadi mungkin kita langsung ke lantai 2-nya. Mungkin nanti ke bagian sana itu kita terakhir aja ya. Ke bagian rumah-rumah Belanda yang di bagian samping. Jadi sekarang kondisinya udah hancur parah. Pantesan ya lokasi ini dijadikan spot buat lokasi syuting filmnya. Karena memang kalau aku perhatikan dari kondisi bangunannya memang horor sih. Nih ini aja tembus ke bagian depan tadi nih. Oh ya ini udah tembus ke bagian pasca kita mulai nih dari bagian tengah sini nih. Jadi dari tadi aku keliling nyamping ke bagian sini cuy. Mungkin kita masuk ke bagian sini dan langsung ke bagian lantai 2. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli ini seremnya dapat banget cuy. Gak tahu kenapa nih gue merasa merinding aja dari tadi ini. Ya jadi gue merasa di sini tuh rame banget. Seperti gue di tengah-tengah kerumunan, tau nggak? Padahal ini tempat sepi loh. Halo. Ya ada kursi di bagian sini. Dan ini ruangan yang tadi kita keliling bagian sana. Ini kamar-kamar yang kita tembusin bagian sana. Cuman kita coba ke lantai 2-nya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, suara siapa ya? Ada teriak. Oke lah bodo amat. Kita langsung naik ke bagian lantai atas. Tuh jendela-jendelanya udah jebol semuanya. Gue kayak ngelihat sesuatu di bagian sini nih. Pas di bagian toilet nih. Astagfirullahaladzim. Ya jadi rumahnya gede banget teman-teman ya. Gak mungkin kalau orang biasa punya rumah segede ini pada zaman-zaman Belanda dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah makhluk astral penunggu dari rumah ini berinteraksi di malam ini? Halo. Ini ke bagian depannya nih. Ini ada toilet-toilet lagi bagian sini. Cuman gue ke bagian depan dulu ya. Tuh. Ini bagian-bagian depannya sudah ditumbuhin rumput-rumput. Dan ini bagian sampingnya. Ini ke bagian arah samping juga nih. Gak tahu kenapa ini kayaknya rame banget ya lokasi ini ya. Padahal ini udah tengah malam loh ini. Kita langsung cek aja ya teman-teman ya ke bagian toilet.
Permisi. Sepertinya di sini udah dijadikan sarang-sarang walet nih. Banyak burung walet di sini. Tuh ya. Ini kayaknya dulunya toilet nih. Cuman udah dibongkar-bongkarin. Udah rusak, kondisinya udah parah banget teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar-kamar itu bagian samping tadi tuh. Malah lantai 2-nya ini malah bisa dibilang lebih parah dibandingkan kondisi dari bangunan-bangunan yang ada di lantai bawah. Tuh, apalagi bagian-bagian sana udah dipenuhi oleh rumputan-rumputan. Kok ada yang bisik-bisik di sini? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Oke lah, kita ke bagian depan cuy. Kamar-kamarnya ngeplong kayak gini. Ini kamar-kamar juga bagian samping. Tembus semua ya teman-teman ya. Jadi rumah ini kayak model labirin gitu ya. Tembus tersambung menjadi satu cuy. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada tangga nih. Ada tangga menuju ke atas. Bagian depannya udah rimbun banget. Ya, aku nggak tahu nih tembus kemana. Tapi yang jelas kita cek sama-sama nih. Oke, ada orang ngobrol loh. Oke, kita naik ya teman-teman ya. Ini kayak bagian cerobong-cerobong asap bagian sini. Cuman kita langsung naik aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh, ini bagian atap ya teman-teman ya. Tapi masih ada tangga ke bagian sini nih. Oh, ini bagian lotengnya nih. Kali aja ada hantu ngumpet kan di situ. Halo. Wah, udah rusak parah nih. Bagian sini kayaknya udah nggak bisa dimasukin nih ya. Agak susah juga buat nembusin ini. Tapi ini udah roboh juga nih. Terlalu beresiko ya teman-teman ya. Ketika gue memaksakan diri buat ke sana, jadi aku memilih untuk balik badan aja dan kita turun. Gue yakin sih ya, nggak mungkin rumah udah lama, terlebih udah rumah Belanda kayak gini, tidak menyimpan kisah horornya di masa lalu. Sebelum lokasi ini dijadikan lokasi syuting Danur 3 cuy, aku yakin ada kisah-kisah menarik seperti penampakan-penampakan. Gak mungkin lah ya, bangunan aja 40 hari tidak ditempati, kabarnya udah bersarang makhluk-makhluk astral. Apalagi ini udah dibangun semenjak zaman kolonial cuy. Ya teman-teman ya, gue coba turun dan coba menjelajahi bagian-bagian samping dari bangunannya tadi seperti apa. Kita lihat sama-sama ke bagian bawah teman-teman ya. Tapi ini lokasi yang begitu gokil sih menurut gue. Kita turun ya. Widih, sorry, agak goyang coy. Langsung turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bagian sini aku melihat sesuatu tadi ini. Bagian sini ya. Semoga aja setannya nampak nih malam ini nih. Iya kan? Nah, ini rumah Belanda. Biasanya sih kalau rumah-rumah Belanda itu kental sama penampakan hantu noni. Tapi aku nggak dapat kabar ya teman-teman ya tentang lokasi ini. Akankah lokasi ini ada penampakan dan lain sebagainya. Sejarah bangunan ini aku nggak dapat. Cuman aku dapat dari apa namanya? Ada suara di bagian sini. Beberapa artikel yang ku baca tadi terkait cerita-cerita Prilly di lokasi ini, yang menjelaskan lokasi ini tuh nggak ada cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barang-barang ditumpuk kayak pupuk ya. Cuman nggak tahu itu apaan. Kayaknya bagian sini lebih serem lagi nih.
Halo. Ini kayak lorong-lorong rumah sakit tau nggak? Ada ruangan bagian sini. Banyak pintu ya kalau bangunan lama. Kita coba ke bagian ujung. Permisi. Assalamualaikum solihin. Ini kayaknya bagian area dapurnya. Nah, di sini nih terdapat sebuah kamar-kamar kecil seperti kos-kosan ya teman-teman ya. Apa ini kamar pembantunya dulunya, aku kurang ngerti. Ada gundukan rayapnya. Ya, isi dalamannya cuman kayak begini doang. Oh, anjay. Gokil sih ini. Kamarnya kecil doang. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Tokek. Ya teman-teman ya, kayak gini doang sih bagian sini. Cuman kayaknya ada ruangan yang begitu besar bagian sini. Oh iya, ini bagian garasinya nih. Oh, garasinya di sini berarti bener nih. Berarti bener ya, bagian sini nih bagian-bagian depannya. Terus yang tadi itu bagian belakang. Wow, tapi gua dari tadi nggak bisa tenang eksplorasi di sini, entah kenapa. Gua ngerasa di sini rame aja teman-teman ya. Pantesan aja Prilly itu dia bilang bahwasanya lokasi ini adalah lokasi terangker dari 3 lokasi yang dia datengin, maksudnya dijadikan tempat syuting filmnya Danur 3 cuy. Ya intinya seperti ini teman-teman ya. Gue balik dulu ke bagian depan sana. Dan terima kasih banyak yang sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Dan gue bakalan kembali menjelajah tempat-tempat lokasi eksplorasi dan lokasi angker lainnya. Dan gue Heri dari Madura, Kutma Sopa Wadama Kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.